Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Sabtu 5 Juni 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila tahun 2021, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seruyan mengenakan pakaian adat Jawa. Hal tersebut dilakukan sebagai falsafah Huma Betang yang menunjukkan keanekaragaman berbagai suku. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengenakan pakaian adat Jawa yang lengkap dengan belangkon serta aksesoris pendukung lainnya sebagai salah satu ungkapan terima kasih dan menunjukkan falsafah Huma Betang yang terdiri dari berbagai macam suku. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dalam peringatan Hari Pancasila tersebut pihaknya menginginkan agar masyarakat Kalteng dapat bertoleransi dengan menerima berbagai suku yang ada di Huma Betang tanpa adanya perdebatan, yang tentunya juga harus dipahami masyarakat secara umum dalam bertoleransi. Ketua DPRD menambahkan, dirinya mengucapkan terima kasih dikarenakan dapat diterima dengan baik di daerah ini dan dapat bertoleransi dengan berbagai suku yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, mulai dari suku Dayak, Jawa, Batak, Bugis, Banjar, dan lainnya. Banjar, Madura, dan banyak lagi itu. Dan itu kami menganut falsafah Huma Betang di Kalimantan Tengah. Itu pesan yang mau saya sampaikan di hari lahir Pancasila hari ini. Dan ya ini saya sedikit memberikan juga ini bagian dari edukasi kita kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Seruyan, bahwa kita harus hidup berdampingan, saling toleransi. Inilah NKRI. Itu. NKRI dalam tinggi Pancasila, dan situ berbagai macam suku ada di situ. Yang seperti saya sebutkan tadi, ada Dayak, Jawa, dan lain-lain. Banjar, nah itu jadi secara tidak langsung ya, bahwa masyarakat Dayak dengan asas Huma Betang itu sudah menganut NKRI. Berasaskan NKRI dan dalam tinggi Pancasila. Itu sudah ditanamkan dalam masyarakat di Kalimantan Tengah sejak dulu. Menurutnya, toleransi tersebut merupakan falsafah yang ada di Huma Betang, di mana berbeda suku dan budaya namun tidak mengurangi toleransi yang ada sampai saat ini, meskipun ada bermacam keanekaragaman namun tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tim Liputan Seruyan TV. Peringatan Hari Kelahiran Pancasila merupakan salah satu bagian dari seremonial belaka. Namun di satu sisi peringatan tersebut penting untuk dapat dipahami dan dipelajari terutama bagi para pemuda. Peringatan Hari Kelahiran Pancasila merupakan salah satu momen seremonial yang dilaksanakan dalam setiap tahunnya untuk mengingatkan kepada masyarakat dan khususnya para pemuda mengenai sejarah kelahiran Pancasila yang tentunya tidak hanya muncul begitu saja tanpa ada perjuangan yang dilakukan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, setelah mengetahui momen dari Pancasila, selanjutnya harus mempelajari sejarah yang terkandung di dalamnya sebagai acuan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan pada masing-masing individu dan mampu bertanggung jawab di daerah sesuai dengan aturan NKRI. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, setiap individu tentu harus mampu membangun dan memberikan perubahan pada masing-masing daerahnya. Salah satunya Kabupaten Seruyan yang sudah menjadi tanggung jawab kalangan DPRD bersama dengan pemerintah daerah. Kita kan bisa mempelajari sejarah-sejarah dulu. Nah, itu sebagai semangat kita. Kita bagian dari NKRI, kita sekarang diberi tanggung jawab, yaitu di Kabupaten Seruyan. Ya kita semua
kita semua harus bertanggung jawab dengan nilai kita masing-masing. Itu kita membangun di wilayah kita masing-masing, seperti saya di Kabupaten Seruyan sudah tanggung jawab saya di sini. Itu seperti itu. Ya tetap kita harus mengikuti perkembangan zaman. Itu penting sekali itu. Karena apa? Kita tidak mungkin bisa lepas dari era teknologi. Itu. Tadi yang 4.0 ya, itu harus kita ikuti juga itu era globalisasi ini. Kalau tidak kita ketinggalan. Gitu. Dan di sini juga sangat penting sekali bagi generasi muda. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah pada saat menjalankan tugas harus tetap mengikuti perkembangan zaman dan era globalisasi yang ada, dikarenakan semua orang tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 merupakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan Kabupaten Seruyan merupakan kabupaten pertama dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah yang menyampaikan dan menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan nilai opini wajar tanpa pengecualian. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti mengatakan, Raperda ini memuat realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, di antaranya realisasi pendapatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.012.117 lebih atau sebesar 92,59%. Realisasi tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah sebesar Rp70.357.000 lebih atau 49,22%. Dari perimbangan sebesar Rp921.579.000 lebih atau 99,63%. Wabub menambahkan, secara umum pelaksanaan APBD dapat berjalan dengan baik dan lancar, meski adanya kendala atau hambatan yang luar biasa akibat dari pandemi COVID-19, di mana situasi dan kondisi mengharuskan untuk melakukan perubahan dan rasionalisasi APBN. Serta dengan raihan nilai opini wajar tanpa pengecualian tentu sebagai bukti bahwa laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal sudah sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada, meski masih terdapat beberapa catatan dalam hasil pemeriksaan. Tim Liputan Seruyan TV. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga Kabupaten Seruyan mengikuti kegiatan Halal Bihalal TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memperkuat sinergitas dan keharmonisan menuju Kalteng Berkah. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Seruyan Nyonya Rika Zuli Eko Prasetyo beserta anggota dan diikuti juga oleh seluruh tim penggerak PKK Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah, Nyonya Ivo Sugianto Sabran mengatakan, kepada seluruh tim penggerak PKK yang ada di setiap kabupaten agar dapat saling memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan dan dalam momen Idul Fitri ini masih sama dengan tahun sebelumnya masih berada di situasi pandemi COVID-19. Untuk itu seluruh PKK di kabupaten kota harus dapat ambil bagian dalam upaya pencegahannya. Ivo Sugianto Sabran menambahkan, pihaknya mengapresiasi kader PKK yang ada di kabupaten kota yang telah berkontribusi dalam upaya memutus penyebaran COVID-19 di daerahnya masing-masing dan selanjutnya ikut membantu pemerintah untuk mendampingi pelaksanaan vaksinasi agar dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Menurutnya, selaku mitra pemerintah sudah seharusnya untuk dapat mensukseskan pelaksanaan vaksinasi
dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak takut untuk menerima vaksin. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat dengar pendapat terkait dengan permasalahan plasma antara masyarakat desa dan perusahaan PT Cipta Maniku Sejahtera CKS Medco. Dalam kegiatan rapat dengar pendapat tersebut dihadiri oleh perwakilan masing-masing desa, di antaranya Desa Teluk Bayur, Desa Durian Kait, Desa Kalang, Desa Tangga Batu, dan Desa Derawa, berkaitan dengan permasalahan permohonan plasma yang diinginkan oleh masyarakat di sekitar perusahaan PT Cipta Maniku Sejahtera CKS Medco. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, rapat dengar pendapat yang dilakukan merupakan tahap awal dari permasalahan yang dibahas, berkaitan dengan surat yang telah masuk kepada pihaknya dari beberapa desa yang memohon pembagian plasma dari pihak perusahaan yang bergerak atau beroperasi di sekitar desanya. Ketua DPRD menambahkan, pihaknya akan terus mengawal permasalahan tersebut dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di lingkungan perusahaan, dikarenakan investor wajib menyediakan plasma bagi masyarakat agar hukum aturan dan sosial tidak berbenturan. Yang pasti ini kan tahap awal nih, karena kami itu kan harus tahu dulu permasalahannya. Jadi prosesnya gini, kemarin ada surat dari beberapa desa, 5 desa, ada masuk ke kami. Jadi kami sebagai lembaga kan harus menindaklanjuti itu. Nah, biar pembicaraan kami itu resmi, ya kita keluar RDP, kan seperti itu. Dan ini tahap awal. Tapi ya tadi yang mau sambut dari perwakilan dari pemerintah daerah, dari bagian ini sudah memberi isyarat juga untuk menyelesaikan masalah itu. Dan kita akan mendorong. Menurutnya, pada tahap awal tersebut belum ada keputusan yang diambil, hanya mengumpulkan informasi dari masyarakat desa yang sampai saat ini belum mendapatkan plasma, sedangkan perusahaan berdiri di wilayah tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam beberapa hari terakhir, intensitas hujan di wilayah Kabupaten Seruyan cukup tinggi, sehingga memberikan dampak cukup baik terhadap karhutla yang mengalami penurunan. Namun hal tersebut tetap harus menjadi kewaspadaan seluruh pihak terkait. Pada tahun 2021 ini, intensitas curah hujan di wilayah Kabupaten Seruyan sangat tinggi, sehingga kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan di daerah ini dapat diatasi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, masih ditemukan hotspot api di beberapa kecamatan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, di tahun ini untuk kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan curah hujan yang masih tinggi dalam beberapa hari terakhir, dan diharapkan kondisi ini tidak berubah serta jangan sampai karhutla kembali terulang seperti tahun sebelumnya. Menurutnya, apabila karhutla terjadi di kabupaten ini akan merugikan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri dan masyarakat, serta dampaknya juga akan merambat pada bidang pendidikan dan kesehatan. Kalau untuk tahun ini turun ya Pak ya, karena memang ini curah hujan cukup tinggi, ini masih tinggi itu. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lah itu, karena kalau terjadi ini kan sangat merugikan semua, kita semua dirugikan. Di situ ada pasti akan timbul penyakit lah itu, kesehatan dari kesehatan, di ISPA itu ya, pendidikan juga akan terganggu. Itu. Ketua DPRD menambahkan, kendati demikian pemerintah daerah dan masyarakat harus tetap bersama-sama untuk menjaga dan mencegah terjadinya karhutla. Dikarenakan bencana karhutla tidak dapat hanya ditangani oleh pemerintah daerah, namun masyarakat juga harus ikut andil dalam upaya mencegah seperti tidak membakar lahan dengan sembarangan. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan bersama dengan Kapolres Seruyan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan vaksinasi tahap 2 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan.
Dalam kegiatan rancangan vaksinasi tahap 2 tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dan staf Kominfo Seruyan yang berjumlah kurang lebih 60 orang dan semua dapat mengikuti vaksin tanpa ada kendala. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Jainuddin Nur mengatakan, program vaksinasi merupakan salah satu program nasional yang harus berjalan dengan lancar. Dan pihaknya menginginkan agar seluruh komponen masyarakat dapat mengikuti program yang sedang dilaksanakan, dikarenakan apabila nantinya harus berbayar tentu akan sangat mahal dan dikhawatirkan akan menyulitkan masyarakat. Menurutnya, ASN yang memang belum mendapatkan suntikan vaksinasi agar didata untuk dapat dilakukan penjadwalan ulang dan dilakukan suntikan vaksinasi kepada yang bersangkutan, karena seluruh ASN wajib menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan vaksinasi. Jangan sampai ya kesempatan emas ini dilewatkan, mumpung gratis. Ya, ini yang kedua, kedua ya, alhamdulillah sudah kedua. Saya juga sudah vaksin, Kapolres juga sudah. Kita sudah punya virus COVID di dalam diri kita untuk sebagai antibodi, ya sebagai antibodi. Dan kita katakanlah susah terserang virus itu nantinya. Tapi keadaan kesehatan kita juga yang menentukan dan lain sebagainya. Hingga pelaksanaan vaksin tahap 2 yang prioritasnya kepada pelayanan publik ini segera dilaksanakan setelah kegiatan ini. Untuk kegiatan vaksin sendiri, sebagaimana kita ketahui adalah merupakan bagian daripada herd immunity, yaitu untuk kekebalan kelompok. Ya. Kekebalan tubuh dipusatkan kepada kekebalan kelompok, khususnya kelompok pelayan publik ya Pak Andi ya. Nah, kenapa pelayan publik itu penting diprioritaskan? Karena pelayan publik itu pastinya akan berinteraksi dengan orang banyak. Sementara itu, Kapolres Seruyan AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang lebih dikhususkan kepada pelayan publik dikarenakan sering berinteraksi dengan masyarakat, sehingga potensi terpapar COVID-19 dapat diminimalisir dengan optimal. Tim Liputan Seruyan TV. 5 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dapat menerima raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Dalam pidato pengantar Bupati disampaikan bahwa anggaran pendapatan tahun 2020 sebesar 1.012.117 juta rupiah lebih atau 92,59% dari anggaran pendapatan, sedangkan realisasi dan belanja transfer sebesar 1.090.245 juta rupiah lebih atau 81,80%, dan silpa tahun anggaran 2020 sebesar 161.680 juta rupiah lebih merupakan DB HDR yang penggunaannya telah ditentukan khusus oleh pemerintah pusat. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, berdasarkan pemaparan 5 fraksi DPRD semuanya menyatakan dapat menerima raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Pemandangan fraksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibacakan oleh Argiansyah, fraksi Partai Golongan Karya dibacakan oleh Harsandi, dan fraksi Moto Gerindra PAN dibacakan oleh Bejo Rianto. 2 fraksi lainnya yang juga dapat menerima raperda tersebut diantaranya Fraksi Nasional Demokrasi dibacakan oleh Salidin, dan Fraksi Keadilan Demokrasi Bangsa dibacakan oleh Ar-Rahman, untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan jadwal yang sudah ditetapkan bersama melalui Banmus. Waka 1 menambahkan, pihak eksekutif agar dapat memperhatikan dan menindaklanjuti atas beberapa poin catatan dari audit BPK, agar kedepannya dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal dan memberikan dampak baik kepada masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menginginkan pemerintah daerah agar lebih bijak dalam melaksanakan pembangunan, sehingga seluruh masyarakat akan merasakan dampak positif dari pembangunan yang dilakukan. Berdasarkan kondisi dan perkembangan Kabupaten Seruyan dalam skala prioritas pembangunan, sangat memerlukan dukungan dan kebijakan birokrasi dari pemerintah daerah
agar kebijakan pembangunan tidak memihak dan dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Salidin mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan ada beberapa catatan bagi pemerintah daerah, yaitu perlunya pengoptimalisasian terhadap regulasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga dalam pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik dan penerimaan pendapatan dapat berjalan dengan optimal. Salidin menambahkan, perlu adanya ketelitian pada Dinas PUPR dalam penyesuaian paket pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan dana yang telah dianggarkan, sehingga pembangunan yang telah berjalan tidak sia-sia dan memberikan dampak baik terhadap daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan dalam pencatatan dan pelaporan aset daerah, sehingga data yang diberikan dapat lebih akurat, memadai, dan tidak terjadi ketimpangan dalam penyampaian data. Tim Liputan Seruyan TV. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seruyan melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, di mana hal tersebut merupakan tahap awal reformasi birokrasi. Pembentukan zona integritas yang dilakukan sesuai dengan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM di lingkungan kementerian lembaga pemerintah. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seruyan, Ridwan mengatakan, pencanangan ini merupakan tahap awal dari reformasi birokrasi dalam pembangunan zona integritas, yaitu bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kedepan secara bertahap akan meninggalkan pola pikir lama menuju pola pikir baru dalam upaya mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Menurutnya, langkah awal mewujudkan hal tersebut yaitu dengan mengubah perilaku dan pola pikir sumber daya manusia yang ada, termasuk budaya bekerja yang akan ditata secara perlahan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal. Atau KKN lah, seperti itu. Nah, jadi secara perlahan-lahan kita menanggalkan pola pikir lama menuju pola pikir baru, menyesuaikan diri secara bahu-membahu, menunjukkan integritas kita seperti itu. Itu harapan dan sasaran kita dalam rangka menuju WBK dan WBBM, kira-kira seperti itu. Pertama, mungkin harus secara bertahap saya pembenahan sumber daya manusianya dulu, merubah perilaku, merubah pola pikir, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan pola kerja. Kemudian juga secara perlahan atau bertahap kita penataan termasuk juga budaya kerjanya, pelayanan kepada masyarakat, harapannya masyarakat terpuaskan dengan sistem pelayanan kita sekarang. Selain itu, secara terbuka pihaknya akan selalu siap menerima aduan atau laporan dari masyarakat sebagai salah satu upaya guna menuju perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Tim Liputan Seruyan TV. Guna meningkatkan dan melakukan pemulihan terhadap usaha mikro kecil menengah, Koramil 10-15-15 Telaga Pulang melaksanakan pendampingan pembuatan ikan asin di Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembulu. Sektor perikanan merupakan sebagai salah satu pendukung sektor perekonomian khususnya di Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembulu, di mana masyarakat sekitar mayoritas mata pencahariannya bekerja sebagai nelayan dan sebagian besar dari hasil tangkapannya dijadikan ikan asin atau masyarakat lokal setempat menyebutnya menggari. Dan Ramil 10-15-15 Telaga Pulang, Mayor Infantri Bambang Yuli mengatakan, cara mengawetkan dengan cara membuat ikan asin atau menggari ini merupakan usaha yang paling mudah dalam menyelamatkan hasil tangkapan nelayan khususnya di Desa Telaga Pulang yang jauh dari pusat kota, dikarenakan ikan yang sudah diasinkan akan menjadi lauk atau bahan makanan yang lebih awet dan tahan lama,
serta harga penjualannya juga cukup menjanjikan. Menurutnya, pendampingan yang dilakukan dalam pembuatan ikan asin tersebut merupakan salah satu wujud dan kepedulian dari pihaknya agar terciptanya kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta diharapkan dapat meningkatkan kembali UMKM warga masyarakat terutama di wilayah binaannya yang sempat lesu akibat dari terjadinya pandemi COVID-19 di wilayah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rohmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.